Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dalam kaitan dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, berdasarkan penilaian Government Effectiveness yang dilakukan Bank Dunia, Indonesia memperoleh skor minus 0,43 pada tahun 2004, minus 0,37 pada tahun 2006, dan minus 0,29 pada tahun 2008 dari skala minus 2,5 menunjukkan skor terburuk dan 2,5 menunjukkan skor terbaik. Meskipun pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi minus 0,29, skor tersebut masih menunjukkan kapasitas kelembagaan atau efektivitas pemerintahan di Indonesia tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara tetangga. Melihat kondisi permasalahan yang ada, pemerintah telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi melalui pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2010-2014, serta dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan mengenai reformasi birokrasi, antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga 2025. Untuk itu, perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan reformasi birokrasi berdasarkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen pembangunan. Hasil evaluasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi masukan dan perbaikan penyusunan kebijakan reformasi birokrasi selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang bagaimana evaluasi kebijakan reformasi birokrasi jilid pertama tahun 2013, mari kita bahas tentang apa itu evaluasi kebijakan. Pengertian evaluasi kebijakan oleh Dan 2003. Secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Selanjutnya, manfaat evaluasi kebijakan. Yang pertama, menentukan kinerja kebijakan publik. Melalui evaluasi, maka dapat diketahui derajat atau tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Yang kedua, mengukur efisiensi kebijakan publik. Dengan evaluasi, maka dapat diketahui seberapa besar biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Yang ketiga, mengukur keluaran atau outcome dari kebijakan publik. Tujuan evaluasi adalah mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari kebijakan publik yang dilakukan. Yang keempat, mengukur dampak dari kebijakan publik. Yang kelima, dalam tahap lanjutannya, evaluasi ditujukan guna melihat dampak dari suatu kebijakan publik, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Yang terakhir, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan sebagai bahan masukan atau input untuk kebijakan yang akan datang. Lalu selanjutnya terdapat fungsi-fungsi dalam evaluasi kebijakan menurut Dan 2003. Yang pertama, eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat juga dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan dimensi realitas yang diamati. Yang kedua, kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang diambil para pelaku kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan atau tidak. Yang ketiga, audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau tidak. Yang keempat, akunting. Dari evaluasi yang telah dilakukan, akan dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan. Model evaluasi kebijakan publik oleh William Dan. Dan membagi model evaluasi menjadi 3. Pertama, evaluasi semu. Evaluasi semu merupakan pendekatan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi mengenai hasil kebijakan. Asumsi dari pendekatan ini ialah ukuran nilai tentang manfaat sebuah kebijakan merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan. Yang kedua, evaluasi formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan dengan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi tentang hasil-hasil kebijakan. Asumsi dari pendekatan ini adalah tujuan dan target merupakan ukuran dalam menilai kebijakan program. Yang ketiga, evaluasi keputusan teoritis.
Evaluasi keputusan teoritis merupakan pendekatan dengan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari pelaku kebijakan. Tipe evaluasi kebijakan menurut Anderson. Yang pertama, evaluasi sebagai kegiatan fungsional. Tipe ini melihat apakah kebijakan bermanfaat pada pihak yang berkepentingan yang menjadi sasaran kebijakan. Yang kedua, evaluasi yang fokus pada bekerjanya kebijakan. Tipe ini melihat tentang efektivitas dan efisiensi sebuah kebijakan. Yang ketiga, evaluasi sistematis. Tipe ini melihat sejauh mana tujuan-tujuan dari sebuah kebijakan tercapai. Lingkup evaluasi kebijakan publik menurut Wahab. Yang pertama, lingkup internal. Mencakup individu yang menjadi bagian dari struktur formal sebagai pembuat dan pelaksana dari kebijakan tersebut. Yang dimaksud dalam struktur formal di sini adalah para stakeholder, aktor-aktor pelaksana kebijakan, dan implementasi dari kebijakan itu sendiri. Kelebihan dari evaluasi lingkup internal ini yaitu para responden lebih paham terhadap kebijakan itu sendiri. Namun, kelemahannya adalah dikhawatirkan evaluasi bersifat subjektif dan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, karena mereka sendiri yang menyusun serta menjalankan kebijakannya. Selanjutnya, lingkup eksternal yaitu mencakup individu yang tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam kebijakan tersebut, namun terkena dampak dari kebijakannya. Mereka diminta untuk melakukan evaluasi kebijakan yang diimplementasikan di lingkungannya. Kelebihan dari evaluasi lingkup eksternal ini yaitu penilaiannya cenderung bersifat objektif. Tapi kelemahannya adalah mereka kurang paham terhadap penilaian kebijakan, baik secara teoritis maupun secara praktik. Selanjutnya ada kajian dalam evaluasi kebijakan publik meliputi dimensi yang dikemukakan oleh Palumbo. Yang pertama, ada evaluasi proses, yang berarti pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Yang kedua, ada evaluasi formatif, yaitu yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Dan yang terakhir ada evaluasi sumatif, yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. William Endun mengemukakan terdapat 6 indikator atau kriteria evaluasi kebijakan publik. Yang pertama yaitu efektivitas. Menurut William Endun, efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, serta selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dengan kata lain, efektivitas itu adalah sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan, dan perkembangan dari kebijakan itu sendiri. Apabila setelah pelaksanaan kebijakan, ternyata dampaknya tidak mampu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut telah gagal. Namun ada kalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung terlihat dalam waktu yang dekat. Yang kedua yaitu efisiensi. William Endun berpendapat bahwa efisiensi itu sendiri berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana, sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang ingin dicapai, artinya bahwa kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kecukupan. Menurut William Endun, kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Lalu yang keempat ada perataan.
Menurut William Endon sendiri, menyatakan bahwa kriteria dari perataan itu berkaitan dengan rasionalitas legal, sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat serta usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat telah merata. Kunci dari perataan itu sendiri yaitu keadilan atau kewajaran. Yang kelima yaitu responsivitas. Menurut William Endon, responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Yang terakhir atau yang keenam ada ketepatan. William Endon sendiri menyatakan bahwa ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan, bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Kriteria ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Kemudian Edward mengemukakan terdapat 6 langkah dalam melakukan evaluasi kebijakan publik. Yang pertama ada mengidentifikasikan tujuan-tujuan program yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua ada analisis terhadap masalah. Yang ketiga ada deskripsi dan standarisasi kegiatan. Yang keempat ada pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. Yang kelima menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau hanya karena penyebab lainnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Praktik evaluasi kebijakan ini dilakukan terhadap kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2013 atau reformasi birokrasi jilid pertama yang dievaluasi oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di tahun 2013. Jadi reformasi birokrasi ini kemudian dievaluasi dan disajikan dalam bentuk laporan akhir evaluasi kebijakan. Nah, bersumber dari studi laporan akhir tersebut, kita bisa memahami bahwa secara sederhana, evaluasi kebijakan itu setidaknya terdiri dari 4 pilar kegiatan utama, yakni pertama, mereview kebijakan terkait pembangunan reformasi birokrasi, yang kedua, melihat capaian kinerja kebijakan pembangunan reformasi birokrasi, ketiga, melakukan identifikasi permasalahan dalam kebijakan pembangunan reformasi birokrasi, dan yang terakhir, tentunya, memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan reformasi birokrasi. Nah, sebagaimana penyusunan laporan ilmiah pada umumnya, laporan ini dimulai dari bab 1 atau bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan output yang diharapkan dari proses evaluasi ini. Kemudian yang kedua, yaitu bab kerangka konseptual, yaitu konsep teoritis dan praktik tentang evaluasi kebijakan publik seperti pengertian, poin penting dalam evaluasi, fungsi dan tugas evaluasi, dan lain sebagainya, serta konsep teoritis dan praktik dari reformasi birokrasi itu sendiri seperti pengertian, problematika reformasi birokrasi, indikator capaian, dan lain sebagainya. Kemudian bab ketiga, itu bab metode evaluasi yang sebenarnya tidak hanya metode tentang evaluasi, namun juga metode tentang penelitian ilmiah untuk penyajian laporan ini. Nah, metode yang digunakan, metode ilmiahnya adalah deskriptif kualitatif yang juga menggunakan triangulasi data. Lalu ada desain evaluasi program dan prosedur evaluasi program. Prosedurnya adalah yang pertama, menentukan fokus evaluasi, kemudian menentukan unit analisis, kemudian menjaga aksesibilitas, menentukan cara mengumpulkan data, dan kemudian menentukan cara menganalisis datanya, menampilkan data dalam narasi, kemudian memberikan kesimpulan dalam bentuk deskripsi, dan juga ditentukan fokusnya, yaitu memfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dikaitkan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi dari 2010 sampai 2014, khususnya dalam indikator kinerja utama instansi pemerintah yang ada baik di pusat maupun di daerah.
Nah, jadi fokus utama yang dihasilkan dalam proses evaluasi ini adalah melihat bagaimana reformasi, khususnya reformasi pelayanan publik yang dilakukan dalam jangka waktu reformasi birokrasi di jilid pertama itu. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bab review kebijakan terkait pembangunan reformasi birokrasi, yaitu menyebutkan kembali dan menjelaskan kembali tentang peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design dan Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025, kemudian peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi, kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyesuaian dan penetapan SPM, dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bab identifikasi permasalahan pembangunan reformasi birokrasi. Intinya adalah menjelaskan tentang 3 permasalahan utama dari reformasi birokrasi di jilid pertama ini, yaitu pertama, permasalahan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kedua, permasalahan dalam pelayanan publik bagi masyarakat, dan ketiga, permasalahan dalam pelayanan publik bagi pelaku usaha. Dari sisi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat permasalahan dalam kelembagaan, yaitu singkatnya, profil dimensi kelembagaan birokrasi kita masih relatif gemuk dan kompleks. Kemudian juga dari sisi permasalahan SDM aparatur, yaitu jumlah PNS jabatan struktural terus meningkat, tingkat pendidikan PNS masih relatif rendah, PNS jabatan fungsional umum terus berkurang, dan isu khusus tentang profesionalisme. Ketiga, dari masalah ketata laksanaan seperti masalah pada sistem penganggaran, kemudian akuntabilitas, dan keempat, ada masalah dari etika publik yang intinya beranggapan bahwa publik masih melihat bahwa instansi publik tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan harapan. Dari sisi permasalahan dalam pelayanan publik bagi masyarakat, diperinci lagi ada kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan, lemahnya SDM pelayanan publik, dan masalah terkait dengan SPM. Dan terakhir, dari sisi permasalahan dalam pelayanan publik bagi pelaku usaha, itu terkait dengan telah melakukan debirokratisasi bidang perizinan. Sebenarnya telah berhasil, namun pada sisi lain upaya tersebut terasa masih kurang cukup untuk mengangkat nilai daya saing kita di level global maupun bahkan regional. Dan bagian terakhir tentu saja yaitu rekomendasi. Dari 3 masalah tersebut disebutkan rekomendasinya. Yang pertama, rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, dari perspektif administrasi, yaitu membangun sumber daya aparatur yang profesional, mewujudkan ketata laksanaan yang efektif, mewujudkan kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien. Kemudian dari perspektif etika publik sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan reformasi birokrasi, membangun kepercayaan publik dengan memfokuskan pada beberapa strategi, yaitu keterikatan, integritas, produk pelayanan, determinasi, dan operasi. Kedua, yaitu rekomendasi bagi peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat. Dari perspektif integritas, bagi instansi dengan skor integritas KPK 6, perlu dilakukan perbaikan pada jumlah gratifikasi, waktu pemberian gratifikasi, tujuan pemberian gratifikasi. Namun, bagi instansi dengan skor integritas KPK kurang dari 6, maka perlu dilakukan perbaikan pada kebiasaan pemberian gratifikasi, pemanfaatan teknologi informasi, perilaku pengguna, tingkat upaya anti korupsi, dan mekanisme pengaduan masyarakat. Kemudian dari perspektif kewenangan antar tingkatan pemerintah, terdapat rekomendasi yang bisa diajukan agar upaya reformasi birokrasi dapat mendorong peningkatan pelayanan publik, yaitu pertama, roadmap reformasi birokrasi kedua atau jilid 2 harus lebih mengembangkan cakupannya pada reformasi administrasi, merumuskan sasaran dan program secara lebih logis, menumbuhkan orientasi kepublikan, mengembangkan konsep SPM regional. Kemudian dari perspektif inovasi pelayanan publik harus menggunakan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi bagi peningkatan pelayanan publik bagi pelaku usaha. Terdapat sejumlah rekomendasi. Yang pertama adalah mendirikan usaha. Ini sangat dasar. Reformasi yang harus dilakukan yaitu reformasi pada perizinan daerah, penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk prosedur pendaftaran usaha, menyediakan akses publik untuk proses pendaftaran usaha, dan kemudian meniadakan persyaratan modal minimum. Yang kedua, mengurus IMB. Dan yang terakhir yaitu pendaftaran properti. Reformasi yang dilakukan untuk menurunkan tarif pajak peralihan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau menggantikan bea-bea tersebut dengan biaya tetap